teman-teman, saya Alif dari kelompok presenter SDN Sudimara Timur, Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Hari ini saya bersama teman-temanku, diperkenalkan ya. Halo semuanya, saya Narendra, siap menemani kalian bersama teman-teman di acara yang seru ini. Halo teman-teman, saya Najwa dari kelompok presenter SDN Sudimara Timur, Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Dan saya Haura. Yuk kita nikmati acara yang penuh kreativitas ini bersama-sama. Teman-teman yang ada di rumah, hari ini SDN Sudimara Timur akan menghibur kalian dengan berbagai penampilan seru loh. Dalam acara ini akan dibagi menjadi 4 segmen. Segmen pertama adalah gerak dan lagu anak-anak. Segmen kedua kita akan menyaksikan pementasan drama. Segmen ketiga kita akan menghadirkan jumpa tokoh. Dan segmen keempat kita akan menyaksikan profil sekolahku. Penasaran seperti apa caranya? Mari kita kita saksikan. Kicir-kicir, inilah
cuplak subang subang ngeteng celenter mambu ketundung kutel pak empole walempo sopong buyun derea sirpong tele kosong sirpong tele kosong sirpong tele kosong sirpong tele kosong. Cuplak cuplak suweng suweng ngeteng celenter mambu ketundung kutel pak empole wale posopong buyun deleake sirpong tele kosong 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 sirpong pong pong sirpong pong pong sirpong pong pong sirpong pong Dari Sabang sampai Merauke berjaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Wah, penampilan gerak dan lagu tadi keren ya. Iya, tadi ada lagu Jawa, lagu nasional, pokoknya mencerminkan keberagaman kita deh. Iya teman-teman benar. Sekarang kita lanjut masuk ke segmen kedua. Teman-teman, jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali. Teman-teman di seluruh Nusantara, tibanya di segmen pementasan drama. Alif, kira-kira pementasan dramanya bagus gak ya? Iya dong bagus karena aku sudah melihat latihannya. Kalau latihannya sungguh-sungguh pasti hasilnya bagus. Wah, aku tidak sabar ingin melihat pementasan dramanya.
Mari kita saksikan. Hai para punggawa, hari ini aku merasa bahagia karena situasi di kerajaan Winong Kencana terasa aman, tentram, dan damai. Ampun Sri Paduka, Raja Bramatya Jaya, semua rakyat dikerjakan Winong Kencana hidup aman dan damai. Mereka hidup makmur dan berkecukupan. Yang mulia Raja Bramatya Jaya, meskipun rakyat di kerajaan Winong Kencana hidup aman dan damai, saya masih merasa sedih karena Ibu Ratu Nawang Kencana sampai saat ini sakitnya belum sembuh. Hamba merasa prihatin. Ampun, 1000 ampun Yang Mulia Raja Bramatya Jaya. Jujur hamba merasa heran kenapa Ibu Ratu sakit begitu lama dan tidak sembuh-sembuh. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres di dalam kerajaan ini. Yang Mulia Raja Bramatya Jaya, hamba juga merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang aneh yang terjadi pada Ibu Ratu. Suatu malam saya pernah mendengar teriakan histeris seperti ada seseorang yang mencekik Ibu Ratu. Para punggawa, janganlah mudah berprasangka buruk kepada keluarga kerajaan ini. Sepertinya Ibu Ratu memang fisiknya lemah, jadi mudah sakit. Janganlah menghubungkan hal ini dengan sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Daulah Gusti Prabu Bramatya Jaya, kalau begitu hamba mohon diri. Di istana kerajaan Winong Kencana, ada seorang raja yang memiliki 2 istri. Karena istri pertama sakit parah, sang raja pun menikahi istri kedua yang memiliki sifat buruk, iri, dengki, dan suka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan semua keinginannya. Putriku Hapsari, aku sungguh tidak rela kalau Ibu Ratu Permaisuri memiliki tahta yang begitu lama di sini. Dia harus sakit selamanya agar aku bisa bebas berkuasa di kerajaan ini. Ibu, tetapi bagaimanapun Putri Cempaka akan tetap menjadi duri dalam hidup kita. Bagaimana jika Putri Cempaka kita singkirkan dari kerajaan ini? Tapi bagaimana caranya, Bu? Hahaha, itu perkara mudah. Di desa Ciledug ada sebuah pesanggerahan yang dihuni oleh Nyi Eha Larasati. Dia punya ilmu hitam yang sakti. Kita temui dia agar Putri Cempaka bisa sengsara dan tinggal jauh dari istana ini. Putri Cempaka, ibu semakin lama penyakitnya semakin parah. Aku jadi sedih karena merepotkanmu, Nak. Ibu Ratu, jangan berbicara seperti itu. Semua ini sudah menjadi kewajibanku sebagai anak yang harus berbakti kepada orang tua. Ibu tak usah khawatir, pokoknya ibu harus semangat dan cepat sembuh. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat kepada ibu. Terima kasih anakku, kamu memang anak yang saleha dan selalu membahagiakan ibu. Hati Ibu Lasmini dilanda kebencian yang luar biasa terhadap Ibu Ratu Permaisuri. Maka dia pun menemui dukun sakti Nyi Eha Larasati yang berada di Bukit Gunung Ciledug. Ibu Lasmini meminta kepada dukun itu agar Ibu Ratu dan Putri Cempaka terhempas jauh dari dalam istana.
Kalian berdua namanya siapa? Kenapa kalian datang ke sini? Dan apa maksud dan tujuan kalian datang ke sini? Nyi Eha Larasati, engkau begitu sakti mandraguna dan memiliki ilmu hitam yang luar biasa. Tolonglah kami, saya ingin Ibu Ratu dari Kerajaan Wino Kencana sirna secara gaib dari Istana Wino Kencana. Itu perkara mudah. Yang penting kalian mau membayar aku dengan cuan. Mahar yang begitu mahal. Karena pekerjaanku ini sangat beresiko fatal. Nyi Eha Larasati, jangan khawatir. Berapapun mahar yang Nyi minta, saya akan membayarnya. Saat Ibu Ratu sedang tertidur lelap bersama Putri Cempaka, tiba-tiba terdengar suara aneh yang misterius. Ada angin kencang yang memindahkan Ibu Ratu ke desa terpencil, desa larangan yang berada hutan lebat dan bukit terjal. Ada suara apa ini? Kok seperti ada yang tidak beres? Bulu kuduku terasa merinding. Ada apa ini? Iya ibu, seperti ada sesuatu yang tidak baik, seperti ada yang mengancam kita. Ibu Ratu dan Putri Cempaka, ketahuilah, aku adalah Nyi Eha Larasati. Aku adalah utusan dari Putri Hapsari dan Ibu Lasmini. Kalian berdua dianggap sebagai duri dan penghalang kebahagiaan mereka. Sekarang rasakan ini. Kesaktian Nyi Eha Larasati membuat Ibu Ratu dan Putri Cempaka terhempas jauh sampai ke desa larangan, sebuah bukit yang menyeramkan. Namun di tempat itu ada seorang kakek bernama Abdullah yang bisa menghilangkan santet sehingga masalah Ibu Ratu dapat teratasi dengan baik. Ibu Ratu, minumlah ramuan ini, setelah badanmu terasa enak. Ibu Ratu dan Putri Cempaka, ikutlah sholat berjamaah bersamaku. Sekarang saya akan berdoa, mohon bantu untuk bersikap khusyuk. Baik kakek Abdullah, kami akan melakukan dengan khusyuk. Kakek Abdullah, saya ini berada di mana? Kamu terkena sihir dari Nyi Eha Larasati, seorang dukun ilmu hitam yang jahat. Tapi jangan khawatir, saya akan membalasnya sehingga Ibu Lasmini dan Putri Hapsari menyadari kesalahan mereka. Kakek Abdullah berhasil menghilangkan sihir Nyi Eha Larasati. Sang dukun pun tersungkur dan kehilangan kesaktiannya. Sang raja yang mengetahui semua ini murka dan mengusir Ibu Lasmini serta Putri Hapsari dari dalam istana. Dari kisah ini kita belajar bahwa keserakahan dan kebencian tidak akan membawa kebahagiaan. Sebaliknya, itu akan memajukan diri sendiri. Orang yang datang ke dukun itu adalah perbuatan musyrik. Barang siapa yang percaya dukun nanti hidupnya akan sesat karena telah menyekutukan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma
Rabbana wa qina azabannar. Amin. Wow, drama tadi sangat menarik sekali ya. Betul, drama tadi mengajarkan kita pentingnya rukun dan saling menghormati. Iya teman-teman, jangan seperti kakak-kakak yang suka tawuran. Itu tidak baik ya. Nah, sekarang kita lanjut ke segmen berikutnya. Jumpa Toko. toko. Jangan kemana-mana ya. IKN akan kembali lagi. Teman-teman di seluruh Nusantara, tibalah di segmen Jumpa Toko. Wah, jadi toko itu asik ya? Iya dong, tapi kita harus pintar. Sejak kecil kalau sudah pintar, pasti nanti kalau sudah besar bisa menjadi tokoh yang dikagumi banyak orang. Makanya kita saksikan yuk di segmen Jumpa Toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Mas. Halo teman-teman, sahabat anak Nusantara. Selamat berjumpa di segmen Jumpa Toko. Halo teman-teman, saya Fabian dari kelompok presenter SDN Sudimara Timur, Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Hari ini saya tidak sendiri, tapi didampingi oleh teman-temanku. Perkenalkan ya. Halo, saya Diandra dari kelompok presenter SDN Sudimara Timur, Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Halo, saya Sani dari kelompok presenter SDN Sudimara Timur, Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Halo semuanya, saya Narendra dari kelompok presenter SDN Sudimara Timur, Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Hari ini kita sudah bersama Bapak Haji Mehmet. Kita sapa yuk. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Bapak, bolehkah kami bertanya-tanya? Oh boleh. Jangankan bertanya-tanya juga boleh. Om, apa sih artinya gotong royong? Gotong royong. Apa ya? Jadi gotong itu ngangkat, royong itu rame-rame. Jadi ngangkat rame-rame. Contohnya ada ini umpamanya berat, kalau sendiri digotong sama-sama. Akhirnya ringan begitu. Namanya gotong royong. Jadi apa namanya, kerjasama. Nah. Om, ceritain dong zaman penjajahan dulu gimana? Gawat ini pertanyaannya. Waktu penjajahan itu Om Mehmet belum lahir ya. Jadi nggak tahu. Tapi Om Mehmet pernah dapat cerita dari kakek, dari nenek waktu zaman penjajahan, zaman perang. Nah itu kakek saya pernah cerita begini. Kakek saya itu jadi kan salah satu anaknya kakek saya itu, paman saya itu dulu katanya ikut berjuang, minta nasihat sama kakek saya bagaimana supaya nanti kan berjuang keluar masuk hutan tuh, kadang ketemu binatang buas, ketemu macan, ketemu harimau kan gitu. Nah sama kakek saya itu, paman ini dinasehatin, nanti kamu kalau berjuang perang melawan Belanda, keluar masuk hutan, ketemu sama macan, ketemu sama harimau, jangan takut. Harimau itu kan suka meraung, om gitu kan. Nah sebelum dia meraung, kamu raung dulu, pasti dia lari, kata begitu. Jadi asal ketemu harimau, wow,
harimaunya lari. Ya kan, ketemu lagi macan, wow, macannya lari karena diduluin sama paman saya, begitu ceritanya. Ya, ada yang nanya lagi? Om, apa pada zaman dulu para pemimpin kita itu bisa bersatu padu? Lah, ya jelas bisa. Justru karena pemimpin kita bersatu, bekerja sama, bersatu meraih kemerdekaan, makanya kompak. Karena kompak mau bisa bersatu, makanya Indonesia jadi merdeka. Begitu. Oh, jadi jelas bersatu. Lah, begitu. Kalau nggak tahu, sekarang nggak tahu deh bisa bersatu apa enggak. Gitu. Ada lagi yang nanya? Bagaimana kiat-kiat kita supaya berhasil dalam berjuang? Karena banyak anak-anak sekarang ini tidak paham artinya berjuang. Berjuang, ya kata Oma Aji, Oma Irama. Berjuang sekuat tenaga. Nah, jadi supaya perjuangan berhasil gimana? Ya harus tekun, harus rajin, harus ulet, ya harus lincah, nggak boleh lelet. Dan dari semua itu yang lebih penting lagi disertai doa, ya. Perjuangan sekeras apapun, kalau nggak disertai doa, Tuhan tidak akan mengabulkan apa yang kita cita-citakan. Itu. Ada lagi nanya? Kok ini dari tadi ini melulu yang nanya. Om, Ya. apa kegiatan pramuka dapat mengajarkan kita nilai-nilai Pancasila? Nah, kegiatan pramuka. Ini pas ini. Om dulu SD sampai SMP itu rajin di kegiatan pramuka. Om bisa jadi komedian, Om bisa jadi pelawak karena ikut pramuka. Karena dulu waktu Om ikut pramuka, kegiatan pramuka, kalau ada camping, ya, dulu namanya Persami, perkemahan Sabtu Minggu. Ada itu kemah setiap hari Sabtu sampai hari Minggu. Kemah di gunung, di hutan, gitu ya. Dulu zaman Om dulu nggak ada lampu listrik, pakai lampu minyak. Ya kalau minyaknya habis gelap-gelapan. Airnya juga di sungai. Mandi, ngambil air buat masak di sungai. Ya gitu. Nggak kayak bumi perkemahan Cibubur sekarang enak. Ada kerannya, ada lampunya, ada tendanya bagus. Ya dulu kita harus bisa masang tenda sendiri. Makanya ada pelajaran tali temali, bagaimana supaya tali itu bisa kuat, rapat. Nah, bagaimana supaya tenda itu dulu, tenda zaman dulu itu masih dari terpal, nggak kayak sekarang. Tendanya pakai kain parasit, dulu terpal. Kalau kena hujan tembus airnya. Bagaimana supaya tenda kita pas hujan nggak tembus ke ini? Ada caranya dulu, begitu. Jadi kegiatan pramuka itu sangat positif. Satu, melatih keberanian. Ya, dulu Om Mehmet asal ada acara perkemahan pramuka, kalau malam kan ada api unggun keliling, tengahnya bakar kayu tuh api unggun. Gak tahu kalau pramuka sekarang apa ada apa enggak itu. Ya, api unggun, terus nanti bikin masing-masing tenda itu bikin atraksi. Tenda yang sebelah sana bikin nari-nari, tenda yang sebelah sini bagian yang nyanyi-nyanyi. Nah pas tendanya Om Mehmet, itu karena Om Mehmet dulu kan dianggap lucu. Kan dulu masih imut Om Mehmet. Jadi dianggap lucu, jadi pas ini pasti bagian suruh ngelawak. Om Mehmet suruh ngelawak. Nah disitulah dari keberanian itu Om Mehmet jadi bisa jadi pelawak. Gitu. Satu lagi keunggulan daripada kegiatan pramuka, kita melatih keberanian. Dulu Om Mehmet kelas 1 SMP sudah berani masuk kuburan jam 12 malam sendirian. Tuh. Gara-gara ikut pramuka jadi berani. Ada lagi nanya?
Apakah belajar agama sejak dini itu penting, Pak? Oh ya, sangat penting. Belajar agama itu sebagai fondasi dasar, ya. Karena kalau kita agama itu mengajarkan moral, ya, mengajarkan aturan, ya. Agama apapun itu mengajarkan moral, mengajarkan aturan. Kalau kita sudah punya basic, punya fondasi agama yang kuat, hidup di lingkungan apapun kita tidak terpengaruh. Hidup di lingkungan yang tempat-tempat orang rese, nggak kepengaruh rese. Karena apa? Sudah punya bekal pengetahuan agama. Bergaul umpamanya punya temen tukang mabok, tapi karena kita punya sudah bekal agama, kita nggak ikut-ikutan mabok. Kita ada teman kita yang demen main game online, judi. Karena kita sudah punya pondasi bekal agama, kita nggak akan terpengaruh oleh teman kita itu. Begitu. Itulah pentingnya belajar agama. Apa sih Om yang tantangan jadi pelawak? Wah, tantangannya banyak. Tapi basic sebagai pelawak, mau pengen jadi pelawak, basicnya harus punya talent, punya talenta, punya apa ya namanya? Talenta itu apa? Kemampuan, apa? Hobi, ya. Orang pendiam nggak bakal bisa jadi komedian. Lah sehari-hari diam nggak pernah bercanda sama temennya. Ya gimana mau jadi komedian? Gimana jadi seniman? Jadi orang jadi seniman harus punya basic, punya rasa seni. Seni apa saja? Orang pengen punya kalian seni tari, ya harus punya badan yang luas. Nah kalau jalan aja kaku gimana menjadi penari? Ya gimana menjadi pelawak? Orang nggak pernah bercanda sehari-hari, manyun aja, ya. Jadi tantangannya sebetulnya besar adalah bagaimana kita menggali potensi diri sesuai kemampuan potensi kita. Potensi kita pintar nyanyi, kemudian diasah, dilatih. Kemampuan jadi pelawak diasah, dilatih, diasah, ya. Punya kemampuan nyanyi, kemampuan nari dan lain-lain begitu. Ada yang mau nanya lagi? Udah ya? Terima kasih Om, kita bisa belajar banyak. Teman yang ada di rumah, sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan dengar tokoh tadi sangat inspiratif ya. Kita harus belajar dengan mereka agar bisa pintar dan sukses seperti mereka. Iya betul banget. Sekarang kita lanjut ke segmen terakhir yaitu Profil Sekolahku. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali lagi. Tibalah di segmen Profil Sekolahku. Teman-teman di seluruh Nusantara, inilah SDN Sudimarat Timur, Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Teman-teman yang ada di rumah, di sini ada ekskulnya loh. Ada pramuka, voli, futsal, dan juga marawis. Mari kita ikuti segmen Profil Sekolahku bersama Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhaiba SPD MPD, Kepala Sekolah SDN Sudimarat Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten. SDN Sudimarat Timur berdiri sejak tanggal 20 Juni 1984 dan kini memiliki siswa sebanyak 882 orang peserta didik.
Saya mulai bekerja di SDN Sudimara Timur sejak tahun 2022. Banyak prestasi, minat, dan bakat peserta didik yang dikembangkan semenjak saya menjabat sebagai kepala sekolah di SDN Sudimara Timur. SDN Sudimara Timur meraih gelar Adiwiyata tingkat provinsi pada tahun 2023. Sebagai sekolah adiwiyata, SDN Sudimara Timur banyak menjalin kerjasama terutama dengan pihak Bank Sampah, Universitas Budi Luhur, dan Milah Indonesia. Dengan pihak Budi Luhur, kerjasama yang dilakukan SDN Sudimara Timur bersama dengan Bank Sampah Universitas Budi Luhur adalah pengelolaan limbah sampah, di mana para siswa peserta didik kami disosialisasikan tentang manfaat sampah dan memilah sampah. Per periodik, pihak Bank Sampah Universitas Budi Luhur datang ke sekolah kami untuk mengambil sampah yang telah dikolektif oleh peserta didik sesuai dengan jenisnya. Kemudian peserta didik mendapatkan buku rekening dalam pengelolaan bank sampah tersebut dengan prinsip memilah sampah menjadi rupiah. Selain itu, dalam program Adiwiyata salah satunya adalah memilah sampah minyak jelantah. Siswa SDN Sudimara Timur bekerja sama dengan Milah Indonesia mengumpulkan minyak jelantah per periodik, di mana dilakukan pengelolaan dan pengumpulan minyak jelantah setiap 2 minggu sekali. Pihak Milah Sampah akan mengumpulkan minyak jelantah yang dikumpulkan semua peserta didik untuk didistribusikan dan dikelola sesuai dengan manfaatnya. Pada tahun 2024, SDN Sudimara Timur mendapatkan kehormatan dari Kemendikbudristek dengan menjadi salah satu sekolah gerakan sekolah sehat se-Kota Tangerang. Mewakili Kota Tangerang, Sudimara Timur berkontribusi bagaimana mengimplementasikan gerakan sekolah sehat kepada peserta didik. Gerakan sekolah sehat ini mengacu pada 5 sehat. Sehat bergizi, sehat jiwa, sehat imunisasi, sehat fisik, dan sehat lingkungan. Sebagai sekolah yang terpilih menjadi gerakan sekolah sehat, SDN Sudimara Timur memiliki 5 program unggulan. Yang pertama adalah Paparazi, pagi-pagi sarapan bergizi. Kegiatan ini mengusung bagaimana siswa terbiasa untuk memakan makanan yang bergizi sesuai dengan program gerakan sekolah sehat dengan isi piringku. Program yang kedua adalah Gesasi, Gerakan Sehat Imunisasi. SDN Sudimara Timur bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat, Puskesmas, menjalin screening dan kesehatan siswa dengan gerakan imunisasinya. Setiap per periodik, siswa kami melakukan bias, bulan imunisasi anak sekolah, dan siswa melakukan screening kesehatan, di mana pihak puskesmas melakukan penimbangan berat badan dan tinggi siswa, kemudian mendata kesehatan siswa per periodiknya. Setelah itu, siswa juga mendapatkan obat cacing untuk meningkatkan kesehatan siswa dalam pemenuhan gizinya. Dalam Gesasi ini, kami juga mengusung bersama dengan tim UKS kami. Tim UKS ini dengan giat bekerja sama dengan pihak puskesmas dengan pelatihan dokter ciliknya. Selain itu, sekolah kami pun mendapat dukungan yang luar biasa dari FKTS, Forum Kota Tangerang Sehat, Binwil Ciledug untuk tatanan 3 satuan pendidikan. Selain Gesasi, kita juga memiliki program Sehati, senam sehat setiap Sabtu pagi. Para guru dan peserta didik bersama-sama melakukan senam setiap Sabtu pagi. Dengan kegiatan senam ini diharapkan tidak hanya peserta didik, tetapi semua warga sekolah menjadi sehat secara fisik.
Program berikutnya adalah Tajri, Tadarus Al-Quran rutin setiap Jumat pagi. Tajri ini merupakan bentuk rutinitas sekolah kami mendukung dari gerakan Tangerang Mengaji. Dengan Tajri ini, para siswa mendapatkan tausiah dari para guru yang diberikan jadwal secara bergantian. Selain itu, para siswa pun melakukan sholat duha, pelatihan Al-Quran, dan belum lama ini banyak dari siswa kami yang mendapatkan penghargaan dari wali kota terkait dengan siswa yang bisa menghafal Al-Quran. Program gerakan sekolah sehat yang terakhir adalah Tipu Pilah, tiket pulang, pilah sampah. Selain dari para siswa terbiasa membuang sampah pada tempatnya, kami berharap para siswa terbiasa memilah sampah sesuai jenisnya. Kegiatan ini dilakukan setiap siswa pulang dari sekolah. Ketika siswa akan pulang sekolah, siswa akan memilah sampahnya di depan pintu gerbang dengan di bawah pengawasan para penjaga sekolah dan bimbingan guru kelasnya masing-masing. Dengan memilah sampah ini diharapkan siswa terbiasa tidak hanya hidup bersih, tetapi terbiasa untuk peduli terhadap lingkungannya. Sekali lagi, dengan memilah sampah, mengubah sampah menjadi rupiah. SDN Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang adalah sekolah dengan akreditasi A yang kami mendapatkan pengakuan pada tahun 2024. Kami sadar peserta didik kami adalah masyarakat dengan lingkungan sekolah menengah ke bawah. Mereka banyak melakukan kegiatan aktivitas di luar sekolah dan kami berusaha memfasilitasi bagaimana keragaman peserta didik kami dengan menumbuhkan minat gaya belajar mereka dan prestasi mereka, terutama di bidang olahraga. Peserta didik kami banyak memperoleh prestasi di bidang olahraga terkait dengan kegiatan olahraga secara fisik yang mereka lakukan berdasarkan minat dan bakat peserta didik seperti futsal, bola voli, sepak takraw, pencak silat, dan lain-lainnya. Prestasi peserta didik kami di bidang olahraga, khususnya bola voli, adalah juara 1 bola voli putra pada tahun 2023 dan juara 3 putra pada tahun 2024. Untuk putrinya pun tidak kalah hebatnya, mereka meraih juara 2 voli putri pada tahun 2024. Untuk bidang olahraga lainnya seperti sepak bola ataupun futsal, peserta didik kami pun banyak meraih juara, baik juara 2 maupun juara 3 untuk tingkat kecamatan dan kota Tangerang. Untuk pelajaran olahraga seperti sepak takraw pun peserta kami mendapatkan kontribusi juara 2 pada bidang KOSN pada tahun 2023. Banyak sekali prestasi peserta didik kami tidak hanya di bidang olahraga tapi ada juga di bidang akademik. Peserta kami mendapatkan juara 2 pada Cerdas Cermat Opening SMP PGRI dan Lomba MIPA pada SMP 28. Selain itu, peserta didik kami pun meraih juara sebagai gugus depan terbaik pada kegiatan HUT Pramuka pada tahun 2023 dan 2024. Minat dan bakat peserta didik kami asah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang kami giatkan antara lain eskul sepak bola, bola voli, pencak silat, marawis, dan pramuka. Sebagai kepala sekolah, saya berusaha memfasilitasi sekolah ini bagaimana menjadi maju dengan meningkatkan potensi peserta didik dan juga kompetensi para guru. Diharapkan dengan meningkatnya kompetensi para guru dapat meningkatkan prestasi peserta didik. Sudimara Timur is the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wiwi Sumaryati
Ketua Komite SDN Sudimara Timur sangat menyambut sekali, sangat mendukung sekali ada kegiatan IKN atau Intan Kreasi Nusantara untuk anak-anak murid SDN Sudimara Timur, dan mereka bisa menggali bakat serta kreasi mereka untuk bisa tampil di TV. Alhamdulillah ada TV yang mendukung kami, dan bersyukur sekali anak-anak bisa melaksanakan, bisa tampil untuk di TV. Wah, hari ini seru sekali ya, meski capek aku bisa menghibur banyak teman. Iya, tapi sayang waktu kita sudah habis. Teman-teman, kami harus pamit undur diri dulu ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.